Halo guys, kembali lagi sama gue Zata Santosa, dan di sini gue akan menjelaskan gimana sih pengalaman gue menjadi mahasiswa baru DKV tahun 2020. Kita kan tahu nih, 2020 awal Januari pandemi datang dan makin hari kasus aku makin bertambah, dan bahkan di tahun 2021 awal ini udah kehitung setahun lah bahasanya, virus corona pun katanya mulai bermutasi menjadi beberapa jenis. Dan bisa kita bilang Indonesia pun belum pulih dari COVID ya teman-teman. Bukan cuma Indonesia loh, tapi negara di luar sana atau di seluruh dunia pun masih belum sembuh dari COVID-19. Dan akhirnya gue terpaksa harus menjadi mahasiswa baru dalam kondisi pandemi ini. Gue menjadi mahasiswa baru salah satu universitas di Bandung itu melewati proses PKKMB atau sejenis MOS atau MPLS di masa SMP atau SMA secara online. Ya mungkin kalau notabene biasanya itu kan dari yang offline mesti mendekati secara langsung, minta tanda tangan segala macam. Jadi pengenalan kampus itu benar-benar secara online. Dan akhirnya pun gak cuma dari kampus, gue akhirnya juga harus mengikuti kuliah secara online. Jadi ya buat sekarang sih orang-orang yang ada di JAI sebagai Maba 2020 ini kebanyakan belum tahu nih gimana sih kampusnya sendiri. Atau jangan kampus deh, fakultas sendiri aja kadang belum ada yang tahu. For some university atau beberapa kampus mungkin ada yang udah di offline-in dari awal penerimaan mahasiswa. Singkat cerita, setelah udah melewati dari yang UTBK, habis itu setelah itu gue terima sebagai mahasiswa dalam keadaan pandemi. Habis itu gue mulai kuliah di semester 1 ini, dan gue ngalami banyak banget hal-hal yang menyenangkan atau seru atau mungkin agak stressing lah. Tapi mungkin kalau seandainya kita udah terbiasa dan kita nikmati proses, pasti bakal jadi banget sih. Mulailah gue kenal sama namanya mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar kejuruan atau MKDK. Mata kuliah dasar umum itu apa sih? Jadi mata kuliah dasar umum itu yang biasanya mata kuliahnya itu didapetin juga sama jurusan lain. Jadi gue sebagai mahasiswa DKV dapetin misal kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, dan olahraga. Sebenarnya didapat juga sama jurusan-jurusan lain atau prodi-prodi lain. Makanya itulah disebut juga mata kuliah dasar umum. Dan biasanya isi dari mata kuliah dasar umum itu kayak ngulang materi di SMA aja atau zaman sekolah lah. Setelah gue melewati berbagai macam mata kuliah dasar umum, gue juga harus menghadapi mata kuliah dasar kejuruan, which is pasti didapatin sama masing-masing prodi yang didapat secara khusus. Asalnya di mata kuliah dasar kejuruan di prodi DKV sendiri itu pertama ada nirmana, gambar umum, gambar bentuk, gambar konstruktif, sama estetika. Nirmana itu apa sih teman-teman? Gampangnya gini, nirmana ini kan rupa dasar. Rupa dasar ini mengajarkan untuk mahasiswanya agar bisa memahami prinsip dasar dari seni dan desain. Desain ini punya prinsip biar apa? Tujuan dari desainnya kan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi biar arahnya jelas, tujuannya jelas, dan ke gambar. Ini tuh maksudnya pembuatan desain ini apa sih? Nah makanya itu, desain tuh perlu ada namanya prinsip. Ditambah, gue juga mesti berhadapan langsung sama selera dosen. Yang semuanya mungkin bisa diambil contoh, kalau saya jadi selera dosen, secara konsep sih bener. Tapi kalau seandainya dari kepuasan dosennya ini kurang, ya mungkin aja dosen nggak begitu prefer sama hasil yang kita buat. Jadi ya kalau kita pikir-pikir, mungkin kalau mau dapat nilai lebih, ya mau mau kita bikin lagi. Banyak juga orang-orang yang ngalamin revisi di mata kuliah nirmana ini. Karena kalau di UPI, di mata kuliah nirmana, kita tuh lebih dibuat explore sendiri dari secara pemahaman. Kayak prinsip desainnya tadi. Jadi kita dilatih buat brainstorming yang ibaratnya kalau bisa nggak lihat referensi, kita nggak lihat contekan, biar apa? Kita sudah dibiasakan buat ngelatih tes dari desain kita. Makanya kalau seandainya nanti kalian bisa ngerasain deh ketika udah masuk nirmana, pasti kayak, oh gue udah punya style yang A nih, si B punya style yang B. Jadi punya gayanya masing-masing dan punya tes seni masing-masing. Dan kalian juga pasti udah bisa ngeliat, oh kayak ini mah B aja nih, oh yang itu wah lumayan tuh. Nanti kalian bisa ngerasain sendiri kalau kalian udah ngerti dari prinsip desain yang mana bisa didapat dari nirmana atau rupa dasar ini. Yang kedua ada gambar anatomi. Jadi gambar anatomi itu ngapain sih teman-teman? Gambar dari struktur tubuh. Struktur tubuh ya apa? Manusia, hewan, dan sebagainya. Yang manusia mungkin bisa kita mulai dari rangka tengkorak terlebih dahulu, badan, lengan, hingga ke kaki. Kelamaan sama otot-otot dibalut jadi kulit, dan kita akhirnya mulai buat belajar secara gestur. Nah, kalau gue pribadi, kita disuruh juga menandakan, oh ini nih otot ini misalnya rectus femoris, atau bagian yang dia dari pergelangan kaki misalnya apa, atau tangan bagian atasnya namanya deltoid, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar kita makin paham, biar kita makin hafal sama bentuk dari otot si objek yang kita buat, atau manusia atau hewan. Biar kita punya gambaran, oh kira-kira nanti mau bikin badan begini, pose kayak begini, bagian ini ada apa ya, pose yang begitu, ada bagian
otot yang mana lagi ya. Jadi biar nggak ada ambiguitas dari bentuk objek yang kita gambar gitu teman-teman. Kita lanjut ke gambar bentuk. Jadi gambar bentuk ini gambarnya sih teman-teman, gambarnya ini membentuk bentuk-bentuk tertentu yang mungkin bisa kita ambil dari bentuk dasar. Karena sifatnya kayak tadi gambar anatomi dan gambar bentuk ini sifatnya mendasar, jadi kita emang mulainya dari bidang-bidang yang mendasar dulu, bidang-bidang geometris. Makanya kalau di DKVOP sendiri, jadi gue tugas pertama itu disuruh bikin suatu objek benda yang bentuknya itu masih dari bentuk dasar geometris tertentu. Kayak misalnya bola, ya gue bikin bola. Kerucut, ya mungkin gue bikin topi ulang tahun. Atau ketika gue disuruh buat kubus atau balok, mungkin gue bisa gambar box dan lain-lain. Dan habis itu gue juga seperti bikin gambar bertekstur. Nanti di situ gue bisa ngebedain gambar tekstur kaca, tekstur kayu, tekstur besi, tekstur yang sifat-sifatnya mengkeliat dan lain-lain. Di situ setelah gue udah belajar dari gambar tekstur, gue juga mulai di situ membuat motor atau gambar kendaraan. Ya mungkin perpaduan dari sifat yang tadi kan, objek motor itu tuh seingat gue masih ngebawa motor itu keluar di sinar matahari jam 11 atau jam 12 siang, dan situ disorot dan biar kita paham, oh kira-kira dengan matahari jam segitu datangnya dari mana ya. Gue akhirnya di situ mulai gambar buah-buahan teman-teman. Awalnya dari hasil black and white penugasannya sampai yang gambar kendaraan, dilanjut ke menggunakan pensil warna, dimulai dari gambar buah-buahan tadi, gue mulai menggunakan watercolor atau cat air. Mungkin di sini agak challenging karena gue jujur pribadi kurang bisa sih menggunakan yang namanya watercolor. Tapi dengan kuliah kita emang dituntut biar segala bisa. Ya meskipun gue yakin masih banyak kesalahan, tapi gue seenggaknya masih berproses lewat DKV ini. Dan lo pasti bakal ngerasain ketika lo nanti masuk DKV, lo mungkin emang nggak bisa gambar itu emang wajar. Dan bahkan menurut gue juga bukan suatu kewajiban lo bisa gambar kok ketika masuk DKV. Karena menurut gue kita tetap bisa belajar kok selama nanti di kafe nanti. Jadi kalian jangan khawatir ya kalau nggak bisa gambar. Yang penting minatnya aja dulu. Kita lanjut ke gambar konstruktif. Jadi gambar konstruktif ini apa sih teman-teman? Jadi gambar konstruktif ini adalah gambar yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Tapi kaidah-kaidah di sini apa sih teman-teman? Kaidah-kaidah di sini tuh seperti ada skala, volume, ukuran, objek, panjang, lebar, dan sebagainya. Kita bisa bilang gambar konstruktif ini sebagai gambar teknik. Tapi sebenarnya kalau seandainya di offline itu, DKVOP biasanya melakukan gambar konstruktif ini hardware atau secara manual. Tapi sekarang karena sifatnya kita lagi di kondisi pandemi, kita lebih digunakan. Kita mulai belajar menggunakan dengan metode digital. Nah, metode digital ini makanya gue mulai ngerti dari nggunain Corel. Habis itu gue di situ juga mulai ngerti dari berbagai jenis aplikasi buat digital editing yang lainnya. Gue di tugas gambar konstruktif ini juga belajar kastilasi, habis itu ilustrasi, habis itu ada proyeksi yang bisa kita tahu pas mungkin ada yang udah pernah belajar 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang mungkin, yaitu dia. Itu juga termasuk dari pembelajaran dari mata kuliah gambar konstruktif. Juga akhirnya mesti belajar yang namanya menggunakan aplikasi 3D design dengan tugas desain interior. Sebenarnya ini juga kita di pelajaran desain interior ini benar-benar kita disuruh mencoba atau ekspor sendiri penggunaannya gimana sih dengan komposisinya yang mungkin kita juga fully ekspor diri sendiri, jadi kita banyak yang mencoba dan ini lebih menarik gitu. Di kondisi pandemi ini itu justru lebih challenging dimana kita benar-benar harus bisa gerak sendiri, bisa paham sendiri, dan gimana kita bisa memanfaatin kemampuan kita biar mampu di suatu mata kuliah tertentu. Gitu loh, salah satunya di gambar konstruktif ini. Dan juga tadi yang udah gue sebutin di beberapa mata kuliah yang lainnya teman-teman. Dan terakhir kita ada di estetika. Estetika ini apa sih? Mungkin kalau seandainya kalian yang udah cek-cekin di internet nih, estetika itu sebenarnya adalah penggabungan dari filsafat dari seni, habis itu sejarah seni, habis itu dari kaidah-kaidah dasar dari seni. Di situ semua materinya dirangkum menjadi estetika. Dan for your information only, uniknya estetika ini cuma ada di DKVOP. Dan makanya kalau seandainya kalian lihatnya di mungkin di universitas lain, ya mungkin udah dipecah. Mata kuliah estetika ini sebenarnya itu materi secara literatur. Tapi dengan kita menelaah lagi estetika, ya itu kan menjadi landasan pemahaman kita gitu loh. Kalau seandainya kita mungkin gak belajar sama estetika, mungkin aja kita gak ngerti, oh seni itu awalnya kayak gimana sih evolusinya. Atau jadi itu yang menjadi arah kira-kira nanti konsep desain atau seni yang mau kita buat tuh mau yang lebih yang ke klasikal atau ke modern kah, atau juga dari pemahaman dari dasar seni yang tadi titik garis bentuk. Dan bahkan juga pembahasan dari estetika pun juga melibatkan nirmana loh teman-teman, dari komposisi dan sejenisnya. Nah makanya
kenapa itulah yang menyebabkan estetika sebenarnya penting loh di semester 1. Overall, gue suka sama materi-materinya. Gue suka sama bagaimana pembelajaran dari kuliah secara online dari DKV UPI ini. Gue sebagai mahasiswa, kalau jujur gue bisa bilang, gue betah sama namanya kuliah online. Tau gak kenapa? Soalnya kayak bayangin aja kita cuma duduk di meja ini, kita mandangin laptop yang ada depan kita, nanti kita tinggal ngikutin instruksi dari dosen atau proyekan yang masih kita selesaiin di sini, dan jadi semuanya itu kayak kita udah biasa kuliah tanpa pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi bahasanya kita mau kuliah pun, kita mau dapetin ilmu juga gak perlu batasan jarak dan waktu. Jangan pun kuliah, gue juga kenal dari teman-teman gue di kampus kan juga masih secara online nih. Anak-anak kafe itu sebenarnya asik, supel, dan mereka juga orang kreatif dan berpikir banyak out of the box. Jadi ketika gue udah baca buku situ, gue ngerasa, wah, gue banget nih. Kalau nanti kalau misalnya kalian bisa bener-bener yakin sama jurusan yang nanti kalian pilih, mungkin nanti kalian bakal suka sama lingkungannya. Ya salah satunya adalah gue dengan lingkungan di cafe ini. Gue juga udah pernah meet up sama mereka, sama temen yang geser ada, yang mungkin geser juga ada, yang mungkin gak ada tapun atau geser juga ada. Tapi tak asik itu sih anak-anak di cafe. Prinsipnya anak di cafe santuy tapi tetap pemikir. Tapi ya downside-nya dari online ini, yang pertama kan mungkin kita kurang bisa mendapatkan asistensi dari dosen. Yang kedua mungkin kita juga bisa kurang memahami materinya. Jadi kalau mau dari asistensi yang tadi agak susah nih kalau misalnya kita masih kontakin terus bolak-balik ke dosen. Ya mungkin aja ketika kita kontakin, dosennya pun gak bisa atau berhalangan di kondisi pasti kita ngehubungin gitu kan. Mungkin kata terakhir dari gue pribadi sih, kalian jangan ragu kalau misalnya kalian gak bisa nanti dengan skill gambar kalian. Anak-anak yang masuk di cafe kan di specialty-nya kan gak cuma di gambar, bukan ada yang dari videografi, fotografi. Dan itu bukan menjadi alasan untuk penghalang biar lo untuk masuk di cafe. Jadi gak apa-apa, lo tetap bisa belajar nanti ketika di cafe. Lo jangan ragu buat pilih di cafe, karena di cafe juga salah satu pilihan jurusan yang seru banget buat lo pilih dan juga menarik, ditambah juga menjadi salah satu jurusan yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Jadi pastiin buat kalian pilih jurusan yang kalian suka, ditambah juga bisa kalian discuss lagi sama orang tua kalian, jadi biar bisa klik dan fix juga biar orang tua setuju. Nanti bakal masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian lakukan buat milih jurusan DKV sebagai pilihan kalian. Semoga video ini ngebantu kalian. Dan yang jelas, gue bakal nungguin kalian gimana kalian bisa masuk DKV juga. Dan semoga aja nanti adik-adik selesai sama UTBK-nya. Cukup sekian dari gue. See you in the next video. Thanks for watching and bye.